dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat Natal Kristus 25 Desember 2022 kepada Bapak Ibu yang merayakannya, dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2023. Kiranya kasih, anugerah, kemurahannya menuntun kita, memimpin kita, menyertai kita untuk memasuki tahun 2023 dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur, bahkan hati saya sangat bersukacita karena atas anugerah dan kemurahannya kembali mempertemukan kita ya dalam program kita bersama, Kamu Adalah Pahlawan. Dalam video saya kali ini Bapak Ibu, saya ingin mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan pidato atau sambutan Bapak Presiden Joko Widodo dalam acara Natal Nasional Umat Kristiani di Jakarta. Pidato Bapak Presiden Jokowi menekankan tentang 4 poin yang penting menjadi barometer bagi seluruh umat Kristiani yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama kita menyimak pidato Bapak Presiden. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Seluruh umat Kristiani di seluruh tanah air yang saya hormati. Sebagai umat beriman, beban yang berat ini tidak boleh membuat kita cepat putus asa. Di dalam setiap perayaan Natal, kita akan menemukan cahaya lilin-lilin kecil yang dinyalakan di setiap rumah umat Kristiani di seluruh tanah air. Cahaya lilin itu mengingatkan kita semua tentang kehadiran Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita, hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri umat-Nya. Karena itu saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk tidak kehilangan harapan. Penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih memampukan seluruh umat untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran, bertransformasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Umat Kristiani yang berbahagia, perayaan Natal juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran baru, momentum untuk introspeksi, untuk selalu ingat cahaya sang terang, bahwa manusia haruslah saling mencintai, saling menjaga, dan saling mengasihi sesamanya. Natal juga harus menjadi momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan untuk sesama yang menderita, saling tolong-menolong, saling peduli, dan saling berbagi beban, senantiasa menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berharap umat Kristiani dimanapun berada untuk terus menyalakan lilin-lilin dalam hati, lilin-lilin kebaikan, memberi cahaya dalam kegelapan, membawa semangat baru bahwa kita bisa pulih dan bangkit kembali. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga cahaya sang terang selalu menuntun setiap langkah kita. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita cermati atau kalau kita menyimak pidato Bapak Presiden Jokowi kali ini, saudara, sangat luar biasa. Ya, kenapa? Karena sangat menginspirasi. Isi daripada pidato Presiden ini memang mengandung nilai-nilai spiritualisasi atau
mengandung nilai-nilai kekekalan di dalamnya karena punya kaitan atau punya hubungan dengan firman Tuhan yang terkandung dalam kitab suci. Pada kesempatan ini saya akan membawa kita untuk menyoroti 4 poin yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kita lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Natal adalah momentum terpenting untuk mengintrospeksi diri dan selalu ingat akan cahaya sang terang. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, maka punya kaitan yang sangat erat dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Saya bacakan di sini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Nah, yang menjadi penekanan saya di bagian B-nya, saudara, Yesus berkata, "Akulah terang hidup." Saudara, kita lihat bahwa di dalam dunia ini ada banyak orang-orang terkenal. Kita lihat banyak pemimpin-pemimpin yang memiliki power atau kuasa. Kita melihat ada banyak orang-orang yang punya nama besar. Banyak orang-orang hebat dalam dunia ini, saudara. Namun saya mau katakan bahwa orang-orang hebat yang ada dalam dunia ini dari zaman Adam sampai kepada zaman kita sekarang, tidak ada satu pribadi yang berani memproklamirkan dirinya bahwa di dalam dirinya adalah menjadi terang dunia. Tidak ada satu pribadi pun. Hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus yang berani memproklamirkan dirinya bahwa dirinya adalah terang dunia, atau seperti yang dikatakan dalam pidato Bapak Presiden Joko Widodo bahwa cahaya sang terang itu. Nah, itu sama dengan pribadi Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita lihat di sini Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Ini membuktikan bahwa di dalam diri Yesus tidak ada kegelapan di dalamnya. Di dalam diri Yesus tidak ada noda, tidak ada cacat, bahkan tidak ada celah sedikit pun di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dia berani memproklamirkan dirinya sebagai terang dunia. Nah, kemudian saudara, kita melihat Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Ini menunjukkan, membuktikan bahwa dia adalah teladan yang sempurna bagi setiap kehidupan manusia. Ya, dia adalah pola anutan yang sesungguhnya, pola anutan yang sempurna bagi semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Terang itu sudah datang ke dalam dunia, namun dunia menolak dia. Dunia tidak mengenal dia, saudara-saudaraku. Ya, nah itulah sebabnya dunia tidak peduli dengan dia karena dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang ini, saudara. Dibutakan oleh doktrin-doktrin pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya, saudara, jelas dikatakan bahwa ketika suatu bangsa berjalan di dalam sang terang itu, atau dengan kata lain, ketika satu bangsa dia berjalan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber terang itu, maka bangsa itu tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Bangsa itu tidak akan mengalami sandungan-sandungan di dalam berbangsa dan bernegara. Bangsa itu akan keluar dari berbagai kemelut.
bangsa itu akan keluar dari berbagai persoalan, baik persoalan ekonomi maupun persoalan politik atau persoalan-persoalan lainnya, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah merupakan jaminan, saudara, yang disampaikan oleh Tuhan bahwa Dia, Yesus, adalah terang bagi dunia ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa perbedaan bukan menjadi alasan bagi kita untuk kita hidup dalam gontok-gontokan, hidup dalam kebencian, bahkan hidup di dalam permusuhan, saudara. Tidak. Karena perbedaan itu adalah suatu karunia daripada Tuhan, sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan terjadi atas suatu bangsa atau atas kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kalau Tuhan menghargai perbedaan, berarti kita sebagai anak-anak bangsa pun harus lebih menghormati dan menjunjung tinggi perbedaan itu. Agama kita boleh berbeda, kepercayaan kita, keyakinan kita boleh berbeda. Tapi dengar, saya mau sampaikan satu hal. Tuhan rindu supaya perbedaan tidak menjadi halangan bagi kita untuk kita mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan kita. Walaupun kita berbeda-beda suku dan bahasa, saudara, walaupun kita berbeda-beda kulit, tapi saya mau katakan berbeda-beda keyakinan, berbeda agama. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan rindu supaya kita sebagai anak bangsa, kita hidup bersatu untuk memajukan bangsa ini. Sehingga bangsa ini adalah merupakan bangsa yang bermartabat, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita memperhatikan, saudara, bagian yang kedua, Natal adalah peristiwa kehadiran Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, saudara, kalau kita kaitkan poin ini, maka ini punya kaitan yang erat dengan kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita dengar. Kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, tidak secara kebetulan poin ini disampaikan dalam pidato Bapak Presiden Joko Widodo, tapi ini benar-benar sinkron dengan firman Tuhan, relevan dengan firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa Dia adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Artinya Allah bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu berada di antara kita. Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan pemulihan bagi umat yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat bagian yang ketiga, Natal adalah momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan kepada sesama yang menderita dan saling tolong-menolong. Ini digambarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Bunyinya, tolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara, ini suatu anjuran. Ini satu ajakan, satu perintah, saudaraku, untuk kita saling tolong-menolong satu sama lain sebagai sesama anak bangsa. Saya mau katakan, saudara, bahwa jangan kita tutupkan mata kita, jangan kita tutupkan tangan kita, jangan kita tutupkan pendengaran kita. Tapi mari, saudara, kita membuka mata kita, mengulurkan tangan kita, membuka telinga kita, untuk kita melihat orang-orang yang berada dalam penderitaan.
ya, untuk kita mendengarkan jeritan hati daripada orang-orang yang ada di dalam kesulitan, saudara. Saya mau katakan, bagi saudara yang punya kelebihan, saudara jangan tutupkan tanganmu, tapi ulurkan tanganmu untuk menolong, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara, kalau kita tidak menolong saudara-saudara, sesama anak bangsa, kalau kita tidak menolong mereka, siapa yang menolong mereka? Apakah dari negara lain menolong mereka? Tidak. Kita sendiri sebagai sesama anak bangsa, kita harus tolong menolong di antara kita satu sama lain. Supaya genap firman Tuhan ini, saudara, bahwa ketika kita tolong menolong satu sama lain, berarti kita memenuhi hukum kasih. Hukum kasih itu bukan sekedar dari perkataan kita semata-mata, tapi hukum kasih itu harus disertai dengan perbuatan kasih. Perbuatan kasih itu, saudara, harus nampak lewat kehidupan kita. Itulah yang merupakan ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kalau kita menolong orang lain, kita memberkati orang lain dengan hati yang tulus, maka pemberian kita itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk mengembalikan berkat-Nya atas kehidupan setiap orang yang punya hati untuk menolong orang lain di dalam penderitaan dan kesulitan. Dan kita melihat, saudara, bagian yang keempat, Natal memberikan cahaya atau terang dalam kegelapan seperti lilin-lilin yang dinyalakan. Nah, saudara-saudaraku, ayat ini punya kaitan yang sangat erat dengan kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan di sini, Bapak Ibu. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Tuhan tempatkan kita di bumi ini untuk mengerjakan satu tugas. Tugasnya itu adalah kita harus mempermuliakan Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Dengan kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik daripada Tuhan, ya, karena dunia tidak bisa menciptakan perbuatan baik. Hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mampu untuk memberikan teladan dalam hal perbuatan yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu menjadi terang dunia. Saya mau katakan, saudara, bahwa ini adalah satu tugas yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kita harus menjadi terang. Memang terang yang saya maksudkan di sini, saudara, tidak seperti terang yang ada dalam diri Yesus. Karena kita terbatas, tapi Yesus tidak terbatas. Bahkan sumber terang itu datang daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, itulah sebabnya, saudara, terang Yesus itu dia mengglobal dari abad ke abad, bahkan dari tahun ke tahun. Tapi bagi kita, saudara, ya, terang yang ada pada kita itu tidak bisa, ya, menyeluruh di seluruh antero dunia ini. Ya, tapi yang dimaksudkan dengan kamu adalah terang dunia, itu sama artinya dengan kita harus menjadi terang bagi keluarga kita. Yang dimaksudkan dengan dunia di sini, Bapak Ibu Saudara, ini bukan dunia secara global, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan dunia di sini, dunia menurut kita. Dunia di sini adalah berbicara tentang dunia keluarga kita,
dunia lingkungan kita, dunia pergaulan kita, dunia pendidikan kita, bahkan dunia pekerjaan kita. Ya, jadi saudara-saudara, dunia di sini bukan dunia secara global, bukan, tapi yang dimaksudkan dengan dunia, terang dunia di sini, dunia yang ada di sekeliling kita atau yang ada di seputar kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ajakan bahkan himbauan daripada Bapak Presiden Joko Widodo bahwa umat Kristiani harus menjadi lilin-lilin yang menyala. Ya, nah saudara-saudaraku, mari ajakan ini benar-benar tidak meleset daripada firman Tuhan. Nah, ajakan ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber terang itu. Ya, oleh sebab itu mari kita responi baik-baik supaya ya terang yang ada pada kita tidak padam, tapi terang yang ada pada kita adalah terang yang benar-benar bersinar, menyinari ya semua orang, terutama menyinari bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berhenti berbicara, tapi saya percaya satu pribadi, Roh Kudus tidak akan pernah berhenti bekerja atau berbicara untuk membuat kita lebih lagi kuat, memberikan dampak yang positif kepada bangsa dan negara, bahkan kepada lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, shalom, dan kamu adalah pahlawan.